Di minggu keempat setelah Trinitas, firman Tuhan Evangelium yang menyapa kita di minggu ini tertulis dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mari kita sama-sama membuka kitab kita masing-masing. Kita akan bacakan. Saya akan dahului dari ayat 1 ayat ganjil, lalu kita bersama-sama ayat genap sampai dengan ayat 9 dengan judul perikop Abram dipanggil Allah. Bunyinya sebagai berikut: Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 9 kita baca secara bersama. Sesudah itu Abram berangkat dan memakin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan di bawah terang tema menjadi berkat dalam kepelbagaian. Saya akan agak rubah judulnya menjadi diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Di pasu-pasu, asahita, gabe, pasu-pasu. Itulah menjadi tema atau judul pewartaan firman Tuhan di minggu kita pada saat ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Kita lihat di sini, Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan negeri yang didiaminya, negeri aslinya, untuk menuju suatu daerah, suatu tempat, suatu negeri yang pada awalnya belum diketahui, yang akan ditunjukkan Allah kepada Abram atau Abraham. Dan kita lihat ada janji Tuhan akan melindungi Abram dan keluarganya dan membuat namanya menjadi masyhur. Gabi nasagak maibana. Dia akan memperoleh berkat-berkat.
Dan itulah menjadi tema kita, diberkati untuk menjadi berkat. Dan itulah yang menjadi harus kesimpulan dari firman Tuhan ini. Hidup orang Kristen harus menjadi berkat. Karena apa? Kesimpulannya adalah karena kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, maka hidup kita haruslah menjadi berkat bagi orang lain, bagi sekeliling kita. Itu hal yang pertama yang mau dikatakan firman Tuhan ini. Yang kedua, karena iman Abraham taat. Ini yang kedua. Karena iman Allah dihaporsiona, Abraham taat dan setia. Kita lihat dalam firman Tuhan ini, umur Abraham sudah tua ya, sudah 75 tahun. Istrinya 65 tahun ya. Kita lihat di Ur-Kasdim, dia sudah mapan. Boleh dikatakan dia sudah kaya. Umurnya sudah lanjut usia, sudah 75 tahun, istrinya sudah tua. Dia sudah mapan di tempat tinggalnya. Itu apalagi harus berangkat. Tapi karena Tuhan yang memerintah dia meninggalkan kemapanan itu. Dia meninggalkan zona nyaman itu. Padahal umurnya sudah tua loh. Sudah 75 tahun. Bodoh-bodoh di zaman Semnarion sudah gugur. Tetapi didasari oleh iman, dia meninggalkan kemapanan itu, dia meninggalkan zona nyaman itu untuk berangkat ke daerah yang ditujukan oleh Tuhan Allah. Abraham berangkat tanpa mengerti. Ini yang kita lihat. Ke tempat yang dia tuju. Maka kita lihat di Ibrani 11 ayat 8. Abraham berangkat karena iman. Karena iman Abraham taat. Kalau kita baca Ibrani pasal 11, ada tokoh-tokoh Alkitab, misalnya Nuh dan lain sebagainya, termasuk Abraham. Maka disebut Abraham itu adalah bapak orang percaya. Opuninasana persea. Karena imannya dia taat. Mau dikatakan yang kedua di sini adalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman adalah ketaatan. Siapa yang taat itu adalah karena iman. Dan kalau dia mau mengabdi tanpa syarat, itu harus didasari oleh iman. Tadi kita sudah mendengar warta jemaat. Di jemaat kita akan diadakan periodisasi, akan memilih pelayan-pelayan. Di tengah-tengah jemaat kita ini menjadi majelis jemaat 5 tahun. Itu harus didasari oleh iman. Bukan karena motivasi-motivasi yang lain, popularitas dan lain sebagainya. Kalau popularitas Abraham sudah ada, dia sudah kaya raya di tempat asalnya, ternak, hewan sudah banyak, dia orang kaya. Tetapi Bapak Ibu, dia harus berangkat menuju tempat yang belum diketahuinya, karena didasari oleh iman. Dia tunjukkan ketaatan itu. Ketaatan itulah dasar dari segala sesuatu dari buah iman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hal yang menarik dalam setiap tempat yang dilalui oleh Abraham, misalnya kita lihat di Sikem, di Betel, dia mendirikan mezbah Tuhan, menjadi tempat penyembahannya kepada Tuhan. Di pajongjong ibadah langgatan dituhani. Kita lihat Abraham begitu mencintai mezbah Tuhan, begitu rindunya dia berjumpa dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam penyembahan dan persembahan. Maka setiap jalan yang dilalui, kita lihat ketika dia sampai di Sikem,
dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Sampai di Betel, makanya gerita Betel, dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Makanya Sikem, gedung Sikem di Mamre, GKP Batang Siantar. Artinya di sini kita ada Abraham yang taat ini, mencintai rumah Tuhan, mencintai penyembahan, mencintai dan rindu akan doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan. Dan itu yang kita lihat pada hari ini, di periodisasi ini, orang yang taat, orang yang mencintai Tuhan, tentu kita akan berikan waktu. Bukan harus orangnya terpilih baru kita hadir di sini. Kita berikan waktu kita sejenak, ya, memberikan perhatian bagi mesbah Tuhan kita ini, GKP Aik Habib Sarudik ini. Seperti kecintaan Abraham, didirikan mesbah Tuhan di Sikem dan di Betel. Dan seperti itulah kita juga memberikan waktu dan perhatian kita untuk kecintaan kita menyembah Tuhan Allah kita. Yang ketiga, bagaimana hubungannya dengan COVID-19 ini? Iman dan COVID-19. Kita lihat sekarang kita memasuki era, kalau zaman dulu dia kan Abraham memasuki era yang baru, dia meninggalkan era yang lama. Mungkin sama dengan seperti sekarang ini di pandemi COVID-19, kita memasuki era new normal, hasomalan yang baru, tatanan yang hidup yang baru. Dia meninggalkan masa hidupnya yang normal. Kan dia sudah normal, Durkastim, dia sudah kaya raya, dia sudah nyaman di situ, dia sudah enak, dia sudah betah. Tetapi era normal itu harus ditinggalkan. Dia harus memasuki era new normal. Seperti kita sekarang ini Bapak Ibu memasuki era new normal. Kita lihat iman itu, iman yang ada dalam Abraham itu, dia berjalan melangkah dalam iman, meninggalkan yang lazim. Dulu kita gak lazim pakai masker, gak lazim pakai tangan. Kalau cuci tangan pasti mau makan itu. Nanti kita juga cuci tangan pasti makan. Itu lazim lah itu ya. Tapi new normal ini gak lazim. Dia harus menjalani perjalanan yang jauh, meninggalkan zona nyaman yang enak sebelumnya. Di ayat berikutnya dia akan tahu dia akan ke Kanaan. Tapi sebelumnya Tuhan belum mengatakan kemana dia akan pergi. Dia meninggalkan zona nyaman. Bapak Ibu, sekarang ini yang terjadi dalam periodisasi pengalaman kita. Maka dalam jemaat ini jangan terjadi hal itu. Ada hal nanti pasti itu, jawaban-jawabannya ada saja itu, jawaban-jawabannya karena dia berpikir dia sudah nyaman dengan hidupnya. Kalau jadi majelis kan memasuki zona nyaman itu Bapak Ibu. Apalagi kalau saya misalnya ada gaji, ada tunjangan. Kalau sebenarnya majelis itu memang benar-benar pengabdian. Kalau di KTP saya pekerjaan pendeta jelas, saya digaji itu. Tapi kalau majelis tidak ada itu di KTP Bapak Ibu. Situa, nggak ada itu, nggak ada di Perhalado, nggak ada. Memang betul-betul pengabdian. Tapi melalui ini kita memasuki zona tidak nyaman. Menjadi majelis memasuki era new normal, zona tidak nyaman. Kenapa? Ngana so digaji kita, gudang dope hata-hata, itu harus kita terima, itu kan? Gudang dope hata-hata, tuh kita. Dia doa kaperhaladui, kan begitu. Kita harus siap dengan itu. Kita harus siap. Maka Bapak Ibu terpanggil memasuki era new normal, menjadi majelis periode 2020-2025, meninggalkan. Tapi ada orang tak mau. Dia sudah nyaman dengan hidupnya, dia tidak mau mendengarkan unek-unek. Tuaha perhaladui, lo jawab ini, apa seenaknya melayani. Bagi mungkin pikirannya tidak seperti Abraham, tapi Abraham melangkah dengan iman.
Itu yang pertama. Ada nanti jawaban-jawabannya. Ngapa tua huang? Apa tabereng si Abraham sudah umur 75 tahun. Istrinya 65 tahun. Tidak ada, saya sudah tua. Ya Allah Yahweh, enggak ada dikatakan. Ada yang mengatakan apa poso hidup ya. Padahal Tuhan Yesus umur 12 tahun sudah mulai dia ke gereja kan. 33 tahunnya dia melayani kan begitu kan, kurang lebih 30 tahun dong. Jadi ada yang mengatakan saya terlalu muda. Paposo hidup ya. Ada dua alasan itu, nanti jangan ada. Ada yang mengatakan saya punya pergumulan. Ada yang lebih speaker ke keluarga kesorot. Ada aja nanti alasan itu. Kita lihat apakah Abraham, Sarah punya pergumulan? Ada. Apa itu? Belum ada keturunan. Padahal janji Tuhan, lihatlah sebentik bintang di langit, seperti pasir di laut, seperti itulah keturunan. Andai kata protes si Abraham, saya punya pergumulan, Tuhan berjanji kolek, saya umur 70 tahun mana mungkin, gak masuk akal lagi. Secara pikiran manusia tidak mungkin lagi. Tapi kita lihat Abraham punya pergumulan. Dia belum memiliki keturunan, Bapak Ibu. Dia sudah tua, tapi pada saat itu dia dipanggil, diuji Tuhan. Tapi kita lihat dia taat. Dan ketaatan Abraham berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dia mendirikan jemaat gereja ke setiap daerah yang dilalui di Haran dan lain sebagainya, hidupnya menjadi berkat. Di setiap perjalanan hidupnya menjadi berkat. Bahkan di setiap perjalanan itu dia juga kaya raya kan. Beberapa tahun dia kan suatu tempat dia tinggal lama di situ. Hidupnya juga kaya raya. Tapi dia diingatkan Tuhan, ada janji Tuhan lagi yang belum dipenuhi, yaitu dia nanti akan menerima keturunan. Tapi dia taat. Andai dia tak protes, mungkin tidak dapat keturunan dia itu. Mungkin. Tapi itu yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Dia menjadi pribadi Abraham, karakternya yang kita lihat yang pertama, pribadi Abraham yang memusatkan kehidupannya penyembahan kepada Tuhan. Dia yakin aja. Dia yang penting berdoa, bersembah kepada Tuhan. Dia bekerja dengan tekun, dengan rajin. Dia yakin akan janji-janji Tuhan, ya dan amin. Dia memusatkan perhatiannya kepada penyembahan kepada Allah. Dan itu yang menjadi prioritasnya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang mau kita kertaskan dalam berjemaat ini. Soal berkat-berkat yang lain, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kita lihat Abraham dalam ketaatannya, penyembahan itu menjadi prioritasnya. Penyembahan menjadi pusat kehidupannya. Dan itu yang mau kita lihat dalam proses ini. Kita tunjukkan dulu, kita berikan perhatian kita ini. Kita lihat karakter kepemimpinan Abraham adalah karakter yang selalu mencari dan mencari. Dia mencari dan mencari terus. Artinya hidupnya tidak berdiam dalam rutinitas. Jadi sekarang tahun transformasi kepemimpinan. Transformasi berarti tidak hidup dalam rutinitas, tetapi dia berkarya, dia berinovasi, dia kreatif, dia punya kreasi. Jadi Unang Mahitan Non, ini yang kita harapkan periode ini ada penyegaran. Jadi kita harapkan nanti periode berikutnya ada nanti kita harapkan kreasi, kreativitas, ya bagaimana memajukan ini jemaat kita ini. Apalagi pergumulan kita ini saya dengar sudah ada lampu hijau dan rapat tanah ini kita akan kembangkan ini. Ini ada bagaimana jemaat-jemaat kita ini baik perhaladu non perhaladu berkreasi seperti Abraham, dia kreatif dalam imannya dan tentunya dengan cara apa itu? Dia punya gairah dan semangat dan sukacita. Itu yang dimiliki Abraham. Padahal dia sudah tua, perjalanan panjang menuju tanah Kanaan itu. Tetapi dia bergairah, dia bersemangat, dia bersukacita yang melekat karena karakter dia adalah mencari dan mencari. Yang kedua, kehadirannya bermakna bagi orang lain. GKP harus menjadi berkat.
Jadi mulu berbeda kita lalu periodisasi dan menjadi berkat dan robecol matu gereja. Udah berbeda di sini. Kita lihat tadi dalam epistel tadi Roma pasal berapa tadi? 15 ayat 9 itu. Bangsa-bangsa juga memuji memuliakan Tuhan. Bahasa Batak, bangsa-bangsa yang disebut ayat 9 dan ayat 10 Roma 15 tadi epistel tadi. Bangsa-bangsa juga memuji Tuhan, memasyurkan Tuhan. Bahasa Batak disebut akasi pelebeku pe doho do memuji Tuhan tadi. Itu luar biasa karena tengok jemaat Roma bersatu hati, saling mengurupi, saling masalah roha dalam yang kuat dan yang lemah, saling bertemu. Tidak ada yang anggar jago, yang anggar lebih hebat, dia berlebih berjasa, tapi saling mengasihi yang kuat dan yang lemah, baik Yahudi, baik non-Yahudi. Kita lihat bangsa-bangsa pun dikatakan tadi 9-10 juga memuji Tuhan. Bahasa Batak lebih jelas. Do tak kasih pilih biku pe gabe memuji Tuhan teh. Alemu nomor berbeda itu huriai. Dia dong, nah sokos si Maganti kan, Maganti kan begitu kan. Dia tertarik dengan Injil. Mak Maganti tahu secaranya. Tertarik dengan Injil. Oh, kalau pas tak pikirin, berikan pikirin apa pikiranmu. Dia tertarik, tapi dia dilihatnya di dalam gereja itu perilaku orang Kristen. Akhirnya dia mengurungkan niatnya menjadi Kristen. Yang penting dia adalah memahami dan mengimani ajaran Kristus itu, tapi menjadi Kristen dia tidak mau. Bagaimana menjadi berkat? Mulu berbeda itu kita jadi jauh dan menjadi berkat. Alaihi sisugo menjadi ketidaksukaan bagi sekeliling kita. Tapi bahkan kalau di Roma tadi bisa saja yang tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya, menjadi suka datang ke gereja, ramai datang ke gereja. Tapi kalau di pintu dilihat kita sudah berbeda, saling tinju, saling jotos, saling masuk bulan, jambat menjambak, mau datang ke gereja langsung pulang, ada balik kanan. Tapi orang rindu datang ke gereja ini karena dilihatnya kita, ya bukan karena oh hebat ya di sana sudah ada AC, bukan. Tapi bagaimana yang kuat dan lemah saling marsinor roha, saling mengasihi satu sama lain, menjadi daya pikat, daya tarik bagi orang-orang yang lain. Dan yang terakhir, Allah tidak memberi alasan mengapa kita lihat Abraham yang harus dipilih. Mengapa bukan kan ada saudaranya si Nahor dan si Haran. Mengapa bukan dia? Si Nahor dan si Haran. Kenapa harus Abraham yang dipilih untuk disampaikan janji Tuhan menuju tanah terjanji itu? Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah yang disebut kedaulatan, keotoritasan Allah. Abraham membuat dalam hidupnya itu Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas. Biarlah dalam periodisasi ini Allah yang berotoritas, yang berdaulat di gereja kita ini. Bukan uang yang berotoritas, berdaulat. Karena kalau itu yang berdaulat, ada masanya, ada limitnya. Tapi kalau Tuhan yang berdaulat, berotoritas, berkuasa dalam hidup kita, maka persekutuan kita biarlah juga hidup dalam otoritas, hidup dalam kedaulatan Tuhan. Periodisasi juga mari kita serahkan dalam otoritas kedaulatan Tuhan. Amin. Kita berdoa.